Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batta minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Al-ikhwan wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita di waktu yang mulia ini antara maghrib dan isya kita melanjutkan sesi kedua dengan membahas materi yang diusulkan tentang takwa. Berbicara tentang takwa adalah pembicaraan yang tidak ada ujungnya, karena banyaknya ayat yang menyebutkan terkait dengan takwa. Sekitar 50 kali, atau sebagian ulama mengatakan lebih dari 500 atau 150 kali, bahkan banyak yang menghitung, tapi macam-macam jenisnya. Ada yang menyebutkan perintah bertakwa, ada yang menyebutkan keutamaan bertakwa. Para ulama kalau mengumpulkan semua jenis kata takwa dalam Al-Quran, apakah maknanya itu adalah melakukan ibadah atau meninggalkan maksiat atau takut kepada Allah? Karena makna takwa dalam Quran banyak. Cuman kalau disebutkan kata takwa dalam Al-Quran, sebagian para ulama mengatakan dia, kalau dihitung-hitung semuanya dengan penyebutan kata takwa, itu lebih dari 150 tempat dalam Al-Quran. Makanya berbicara tentang takwa itu adalah pembicaraan yang panjang dan luas. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ciri orang yang bertakwa, keutamaan orang yang bertakwa, dan bentuk-bentuk penggunaan kata takwa. Itu 3 poin di antara yang disebutkan dalam Al-Quran terkait dengan takwa. Kita mulai dengan yang paling sedikit. Takwa di dalam Al-Quran, kalau ada kalimatnya, bisa bermakna al-khawf atau al-khasyah, bermakna takut. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala misalnya dalam surat Al-Hajj
ayat yang ke-6 atau ayat yang ke-1 dalam surah Al-Hajj langsung disebutkan bermakna takut. Ya ayuhan nasu ittaqu rabbakum. Inna zalzalatas saati syai'un azim. Itu langsung di ayat pertama dalam surah Al-Hajj. Wahai orang-orang yang beriman, wahai manusia, ittaqu rabbakum. Apa makna ittaqu di sini? Kata ulama tafsir, ikhshaw rabbakum. Takutlah kalian kepada Rabb kalian. Ini makna takwa. Yang kedua, dia bisa bermakna al-ibadah. Bisa bermakna al-ibadah. Misalnya Allah Subhanahu wa taala katakan dalam surat ini sebagai contoh, surah An-Nahl ayat kedua. Allah Subhanahu wa taala katakan, "Annahu la ilaha illa ana fattaqun." Bahwasannya tidak ada yang berhak disembah kecuali saya, kata Allah. Fattaquni. Maka ittaquni. Maknanya adalah, kata para ulama, fa'buduni, sembahlah saya. Karena tidak ada yang berhak disembah kecuali Dia, Allah. Bisa juga bermakna tarkul ma'siyah. Kalau ada penyebutan takwa dalam Al-Quran, bisa bermakna meninggalkan maksiat. Misalnya sebagai contoh, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 189, wa'atul buyuta min abwabiha wattaqullaha la'allakum tuflihun. Datangilah tempat, datangilah rumah itu dari pintu-pintunya. Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Makna wattaqullah di sini kata ulama tafsir, utruku ma'siyatallah la'allakum tuflihun. Tinggalkan maksiat kepada Allah agar supaya kalian beruntung. Ini diantara makna takwa yang disebutkan di dalam Al-Quran. Demikian pula diantara maknanya, ini kita sebutkan makna-makna yang terkenal saja dalam Al-Quran. Di antara maknanya dia bisa bermakna at-tauhid. Kalau ada disebutkan kata takwa, maknanya tauhid. Kata Allah Subhanahu wa taala, ulaika alladzina imtahanallahu qulubahum littaqwa. Itu dalam surat Al-Hujurat ayat ketiga. Ulaika alladzina imtahanallahu qulubahum littaqwa. Mereka itulah orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala uji, bersihkan hatinya. Littaqwa, kata para ulama, littaqwa maksudnya littauhid, untuk bertauhid. Dia juga bisa bermakna al-ikhlas. Bisa bermakna keikhlasan. Sebagaimana misalnya contohnya dalam surat Al-Hajj. Kalau tadi Al-Hajj ayat pertama, demikian pula Al-Hajj ayat ke-32. Tapi maknanya lain. Dia bisa bermakna al-ikhlas. Itu firman Allah Subhanahu wa taala, "Dzalika wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Demikian itu bagi siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, sesungguhnya itu adalah min taqwal qulub, dari takwanya hati. Maksudnya apa? Ikhlas al-qulub, termasuk keikhlasan hati. Ini beberapa makna takwa yang ada dalam Al-Quran. Yang tempatnya tadi lebih dari 150 ayat, 150 tempat. Maknanya tidak keluar dari makna-makna ini. Jadi tidak satu makna. Kadang kita di dalam membaca kalimat takwa, kita kira maknanya semuanya sama. Sebagai pemula atau orang yang baru belajar. Ya, karena takwa ini kalimat Arab, tapi sudah biasa didengarkan dalam bahasa kita. Hendaklah kamu bertakwa. Itu kan biasa kita dengar. Apa itu takwa? Maknanya masing-masing, macam-macam.
Bisa bermakna ikhlas, bisa bermakna hendaklah kamu bertauhid, bisa bermakna hendaklah kamu meninggalkan maksiat, bisa bermakna hendaklah kamu melakukan perintah. Ini makna-makna takwa. Adapun ciri orang yang bertakwa disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, mereka adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman terhadap perkara gaib. Mereka lah orang yang mengerjakan salat, mereka lah orang yang mengeluarkan zakat, mereka adalah orang yang beriman terhadap kitab yang diturunkan kepada mereka dan yang sebelumnya, dan mereka lah orang yang percaya kepada hari akhirat. Kita kalau sifat ini tentunya banyak di antara kita yang hafal, karena ini di awal-awal surah Al-Baqarah ayat 1-4. Disebutkan ciri orang bertakwa. Kata Allah Subhanahu wa taala, Alif Lam Mim. Dalikal kitabu la raiba fihi. Hudan lil muttaqin. Alif Lam Mim itu adalah kitab Al-Qur'an, tidak ada keraguan di dalamnya, sebagai petunjuk untuk orang-orang yang bertakwa. Siapa mereka? Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Orang bertakwa adalah ciri-cirinya beriman terhadap perkara gaib. Wa yuqimuna shalah. 2. Mereka adalah orang-orang yang selalu mendirikan salat. Wa mimma razaqnahum yunfikun. 3. Dan mereka menginfakkan sebagian dari apa yang kami rezekikan kepada mereka. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Ini yang keempat. Mereka adalah orang-orang yang beriman terhadap apa yang diturunkan kepadamu wahai Muhammad, dan kepada apa yang diturunkan kepada orang yang sebelummu dari para nabi dan rasul Allah. Ini yang keempat. Yang kelima, wabil akhirati hum yuqinun, dan mereka yakin terhadap akan adanya hari akhirat. Inilah ciri orang bertakwa. Ini disebutkan 5 ciri dari orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara ciri juga yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, ini bisa dijadikan ciri yang ke-6. Mereka adalah orang yang suka memaafkan. Yang suka memaafkan. Kalau ada orang yang berbuat salah kepadanya, menyinggung perasaannya, mengganggu dirinya, apakah badannya ataupun hartanya, dia adalah orang yang suka memaafkan. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, wa anta'fu aqrabu littaqwa. Kalau kalian memaafkan, itu lebih dekat daripada ketakwaan. Ini kata Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah, "Wa ma zadallahu abdan bi'afwin illa izza." Tidaklah Allah Subhanahu wa taala menambah kepada seorang hamba dengan pemaafnya dia, kecuali pasti itu kemuliaan. Orang memaafkan itu bukan menghinakan diri, tapi dia mulia dengannya. Ini kata Nabi SAW, ini sifat yang ke-6 dari sifat orang yang bertakwa. Yang ke-7, orang yang bertakwa adalah orang yang selalu mengagungkan syiar-syiar Allah. Mengagungkan hal-hal yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang diagungkan oleh syariat Allah Subhanahu wa taala. Ini ciri dan tanda dari orang yang bertakwa. Ini adalah ciri dan tanda dari orang yang bertakwa. Kita sudah baca ayatnya tadi. Dalam surah Al-Hajj ayat 32. Dzalika wa may yu'azzim sya'irallah fa innaha min taqwal qulub. Demikian itu barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka itu tanda ketakwaan dari dalam hatinya.
Itu sifat mereka. Ini bisa dijadikan dari ciri yang ketujuh dari ciri orang yang bertakwa. Kemudian di antara ciri orang yang bertakwa, dan ini bisa dijadikan yang kedelapan, mereka adalah orang-orang yang selalu berusaha ya untuk membenarkan yang hak itu hak, dan selalu jujur di dalam berkeyakinan dan bermuamalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersama manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an di surat Az-Zumar ayat 33, "Walladzi jaa'a bis-sidqi wa saddaqa bi ulaika humul muttaqun." Orang-orang yang datang dengan as-sidq dan membenarkan yang benar, maka merekalah yang bertakwa. Maka merekalah yang bertakwa. Ini sifat dan ciri orang yang bertakwa. Ini adalah sifat dan ciri orang yang bertakwa. Adapun keutamaannya, maka ini tidak ada batasannya. Kita akan sebutkan beberapa. Dari keutamaan, kalau kita mampu selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabbul Alamin, Rabb alam semesta, yang disembah oleh penduduk langit dan penduduk bumi. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, demikian pula Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam ayat dan hadis yang sangat banyak. Di antara yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala utamanya dan mulianya takwa serta orang yang bertakwa. Takwa ini cukup sebagai kemuliaannya. Dia adalah wasiat Allah kepada kita umat Islam dan kepada umat sebelum kita. Jadi ini adalah wasiat umum. Ini menunjukkan adalah kebaikan yang penuh untuk kita umat manusia secara umum, secara khusus kita sebagai seorang muslim dan muslimah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad wasaina alladziina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah." Sungguh kami telah berwasiat kepada orang-orang yang diberikan kitab sebelum kalian dan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah. Ini adalah wasiat para rasul sebelum Nabi kita Muhammad SAW kepada kaumnya. Misalnya kita ambil contoh Nabi Nuh, rasul yang pertama. Beliau berkata, sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, "Idz qala lahum akhuhum Nuhun ala tattaqu." Ketika berkata kepada kaum mereka, yaitu kaumnya Nabi Nuh, berkata Nuh kepada mereka, "Ala tattaqu?" Tidakkah kalian bertakwa? Demikian pula Rasul yang berikutnya setelah Nuh, Hud alaihi salatu wassalam. Allah katakan di dalam Al-Quran, "Idz qala lahum akhuhum Hudan ala tattaqun." Tatkala berkata kepada mereka, yaitu kaum Ad, berkata kepada mereka, saudara mereka Hud alaihi salatu wassalam, "Ala tattaqun?" Tidakkah kalian bertakwa? Demikian pula kita bisa melihat kepada Nabi Soleh, Rasul yang berikutnya. Beliau diutus kepada kaum Samud. Kata Allah Subhanahu wa taala tentangnya, "Idz qala lahum akhuhum Shalih ala tattaqun." Ingatlah ketika berkata kepada mereka, yaitu Samud, saudara mereka Soleh, "Tidakkah kalian bertakwa?" Kita bisa lagi lihat Rasul setelahnya, Nabi Lut.
Beliau diutus kepada kaumnya. Ucapan beliau, "Idqala lahum akuhum Lut, ala tattaqun." Sama. Ingatlah ketika saudara mereka berkata kepada mereka, "Tidakkah kalian bertakwa?" Kemudian Rasul lagi berikutnya, Nabi Musa alaihissalatu wassalam, ya, beliau berkata kepada Fir'aun dan para pengikutnya. Allah Subhanahu wa taala katakan tentangnya, "Idnada rabbuka Musa an fil qaumad dzalimin." Qaum Fir'aun ala tattaqun. Sama semuanya. Tatkala Rabbmu memanggil Nabi Musa, datangilah kaum yang zalim, kaum Fir'aun, katakanlah ala tattaqun, tidakkah kalian bertakwa? Takwa adalah wasiat Nabi kita Muhammad SAW. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala dalam hadis Al-Irbad Ibnu Sariyah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, "Shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-subuh." Nabi Rasulullah SAW pernah sholat mengimami kami sholat subuh. Fawa'adhana mau'idatan balighatan. Maka Nabi SAW menasihati kami dengan nasihat yang mendalam. Zarafat minhal uyun. Yang mengalirkan air mata. Wawajilat minhal qulub. Menggetarkan hati. Maka seorang sahabat berkata, "Ya Rasulullah, ka'annaha mau'idatun muwaddi'in." Wahai Rasulullah, sepertinya ini adalah nasihat perpisahan. Karena Nabi SAW menasihati mereka dengan nasihat yang dalam. Maka para sahabat bilang, "Fa'ausina, wasiatkanlah kepada kami sebuah wasiat." Maka di antara wasiat beliau, "Usikum bitaqwallah." Saya wasiatkan kepada kalian untuk selalu bertakwa kepada Allah. Itu wasiatnya. Jadi ini wasiat dari Rasul pertama sampai Rasul terakhir. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari Nuh sampai Muhammad. Ini tentunya menunjukkan dan menggambarkan kepada kita betapa utamanya itu yang namanya takwa. Betapa pentingnya yang namanya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ditambah lagi, takwa adalah pakaian yang terbaik yang kita pakai. Lebih baik daripada baju yang kita pakai. Lebih baik. Karena kalau bajunya indah tapi tidak ada ketakwaan, itu tidak indah. Tapi kalau ada ketakwaan, bajunya walaupun jelek tetap indah. Tetap indah. Karena yang mengatakan indahnya mereka adalah Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Walibasut taqwa dzalika khair." Pakaian yang dinamakan dengan pakaian ketakwaan itu adalah lebih baik. Itu adalah lebih baik. Kata Imam Al-Qurtubi rahimahullah di dalam tafsirnya, bayyana anna taqwa khairu libasin. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya sebaik-baik pakaian adalah takwa. Dan beliau bawakan ucapan seorang penyair, kata beliau, "Kamakila idzal mar'u lam yalbas thiyaban minat tuqa taqalluba uryanan wa in kana labisa wa in kana kasiya wa khairu libasil mar'i ta'atu rabbih wala khaira fi man kana lillahi asiya." Belum bawakan dua bait syair. Kalau seorang
tidak berpakaian dengan pakaian dari ketakwaan, maka dia berbolak-balik berjalan di atas muka bumi ini dalam keadaan telanjang. Kalau tidak ada takwanya di dalam hatinya, walaupun dia punya pakaian, maka dia telanjang. Walaupun dia berpakaian, kata penyair. Kalau tidak ada pakaian ketakwaan, maka kita telanjang, walaupun kita berpakaian. Wa khairu libasil mar'i ta'atu rabbih. Pakaian yang terbaik yang dipakai oleh seorang adalah ketika dia taat kepada Rabb-nya. Wala khairu fi man kana lillahi asiya. Dan tidak ada kebaikan bagi orang yang maksiat kepada Allah. Tidak ada kebaikan bagi orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi kita sebagai penuntut ilmu. Apakah ikhwan yang mondok ataupun di luar. Ketika kita ingin menjadi orang yang belajar agama Allah Subhanahu wa ta'ala, maka itu bertentangan dengan kemaksiatan. Bertentangan dengan kemaksiatan. Karena ilmu ini adalah cahaya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan cahaya Allah tidak diberikan kepada orang yang maksiat. Cahaya itu tidak diberikan kepada orang yang maksiat. Makanya sebaik-baik pakaian untuk penuntut ilmu adalah ketakwaan. Melakukan ketaatan dan meninggalkan maksiat. Dan meninggalkan maksiat. Dan takwa juga diantara keutamaannya adalah bekal terbaik yang kita siapkan untuk berjumpa dengan Allah. Dia pakaian terbaik kita dalam kehidupan dunia ini. Dan dia adalah bekal yang terbaik yang kita siapkan untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala Rabbul Alamin. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah, maka sungguh sebaik-baik bekal adalah takwa. Kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang muslimah, kita yakin kita hidup di dunia ini tidak selamanya. Itu keyakinan kita. Kita pasti akan berpindah dari dunia ini ke negeri lain yang dinamakan dengan negeri akhirat. Awal daripada negeri akhirat adalah al-qabr, kuburan. Kita perlu bekal untuk masuk ke negeri itu. Dan bekal kita adalah amalan yang kita lakukan. Dan sebaik-baik amalan yang kita siapkan adalah takwa. Allah katakan, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah. Sungguh sebaik-baik bekal adalah takwa. Karena kita, apapun yang kita miliki di dunia ini, kita akan meninggalkan hal tersebut. Kata Nabi SAW dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, yatba'ul mayyit salatah. Yatba'uhu ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Sayarji'u ithnan wa yabqa wahid. Sayarji'u maluhu wa ahluhu wa yabqa amaluhu. Kata Nabi SAW, seorang kalau meninggal, maka akan ikut ke kuburannya 3 golongan. Keluarganya, hartanya, amalannya. Hanya 3 ini. Harta, kalau kita punya harta, ikut juga dibawa ke kuburan. Mengantarkan kita. Keluarga, dekat, jauh, saudara, saudari, dan amalan. Akan kembali 2
akan tersisa satu. Kata Nabi SAW, akan kembali hartanya. Akan kembali pulang ke rumah, dibagi oleh ahli waris. Kalau ada yang ditinggalkan. Akan kembali keluarganya. Istrinya kalau si suami yang meninggal. Di dunia ini ada orang bilang, ya, dia sangat cinta kepada suaminya. Pokoknya siap hidup semati. Tidak ada cerita dia mau masuk di kuburan bersama suaminya. Tidak ada cerita itu. Iya. Demikian pula sebaliknya. Kita Umi, pokoknya saya tidak mau duakan. Kita sehidup semati. Istrinya mati, dia nikah lagi. Tidak ada cerita, karena memang akan kembali. Tidak ikut ke kuburan. Yang tersisa, kata Nabi SAW, hanya amalan. Amalan itu termasuk takwa. Termasuk takwa. Kita berkeluarga, kita punya harta, kita bertakwa. Di atas hal tersebut, itulah yang kita akan bawa pulang. Itu adalah bekal terbaik kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Al-Hafidh Ibn Katsir rahimahullah, ketika belum menyebutkan ayat tadi yang kami baca, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, itu ayat dalam surah Al-Baqarah ayat 197. Kata Imam Ibn Katsir di dalam tafsir ayat ini, kama amarahum bizzadi lis-safari fid dunya arsyadahum ila zadil akhirah wa huwa istishabut taqwa ilaiha. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk membawa bekal kalau safar di dunia ini, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menuntun kita untuk berbekal menuju akhirat, membawa takwa bersama kita. Ini kata beliau rahimahullah. Dan takwa adalah merupakan disebutkan di dalam surat Al-Hujurat, merupakan pembeda dan timbangan yang dipakai untuk menimbang manusia di atas permukaan bumi ini. Di atas bumi Allah ini, siapa yang terbaik? Maka yang dipakai untuk menimbang bukan yang paling banyak anaknya, bukan yang paling banyak istrinya, bukan yang paling banyak mobilnya, rumahnya, bukan. Tapi takwanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di surah Al-Hujurat ayat 13. Ya ayyuhan nasu. Apa ayat setelah, apa lagi setelahnya? Wahai sekalian manusia. Terus? Inna khalaqnakum Inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum su'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Wahai sekalian manusia, kami menciptakan kalian dalam keadaan ada laki-laki, ada perempuan. Ada ikhwan, ada akhwat. Bersuku-suku, bergolongan-golongan. Itu untuk sekedar saling mengenal. Oh, ini laki-laki, ini perempuan. Ya, ini orang Bulukumba, ini Jeneponto, ini Bantaeng. Itu untuk saling mengenal. Tapi timbangannya mana yang terbaik bagi di kita? Apakah yang di Jeneponto, Karaeng Andi? Sudah Andi, Karaeng lagi. Ya, atau yang di Bulukumba? Enggak. Yang menjadi ukuran kata Allah setelah itu, inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwanya. Jadi makin bertakwa,
maka kita adalah yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabbul Alamin, Rabb alam semesta, Rabb kita semuanya. Ini kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi juga pernah ditanya dalam hadits riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau ditanya, "Man akramun nas?" Wahai Rasulullah, siapa manusia yang paling mulia? Siapa manusia yang paling mulia? Jawaban Nabi SAW satu kalimat pendek. Qala atqahum lillah. Yang paling mulia dari manusia adalah yang paling bertakwanya kepada Allah. Makanya di antara manusia seluruhnya dari Adam sampai nanti manusia terakhir. Dan orang yang paling mulia dari para nabi dan rasul Allah adalah Nabi kita Muhammad SAW. Karena Nabi kita adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya beliau adalah yang paling mulia. Ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, demikian pula Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan takwa itu adalah merupakan wali Allah, itu diantara keutamaan. Orang yang bertakwa, maka dia adalah merupakan wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran, "Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun." Ketahuilah, wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka tidak punya rasa takut dan tidak pula bersedih hati. Mereka adalah orang yang beriman lagi bertakwa. Dan juga Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wallahu waliyul muttaqin." Allah adalah walinya orang-orang yang bertakwa. Ini keutamaan besar. Kalau kita adalah orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah akan menjadi wali kita, pelindung kita, penolong kita, Ia memberikan apa saja yang kita inginkan, apa saja yang kita butuhkan. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "In awliya'uhu illal muttaqun. Walakinna aktsarahum la ya'lamun." Tidak lain, kata Allah Subhanahu wa taala, wali-wali Allah itu adalah orang yang bertakwa. Akan tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahuinya. Kalau ada orang mengaku wali Allah, tapi tidak ada ketakwaan, tidak ada perintah yang dia lakukan, tidak ada larangan yang dia tinggalkan. Karena ciri takwa itu sudah lewat tadi, ciri orang beriman. Dia adalah, orang bertakwa itu adalah orang yang beriman terhadap yang gaib. Orang yang mendirikan sholat, orang yang mengeluarkan zakat, orang yang percaya kepada Al-Quran dan Sunnah, orang yang percaya kepada hari akhirat. Kalau antum lihat orang mengaku wali, tidak sholat, merokok, tidak pakai baju lagi, ya, ada hartanya, tidak keluarkan zakat lagi, maka ini bukan wali Allah, tapi wali syaitan. Karena Allah yang katakan, "In awliya'uhu illal muttaqun." Tidak ada wali Allah kecuali hanya orang bertakwa saja, yang melakukan perintah dan yang meninggalkan larangan. Ini ciri wali Allah Subhanahu wa ta'ala yang disebutkan di dalam Al-Quran. Dan ini adalah merupakan keutamaan yang besar yang didapatkan oleh orang-orang yang bertakwa. Dan banyak lagi keutamaan yang lain, tapi karena waktu Isya sudah masuk, kita adzan dulu baru masuk tanya jawab. Alhamdulillah. Menjawab di sini ada beberapa pertanyaan. Ini yang pertama, berikan nasihatnya Ustaz
khusus untuk para akhwat, penting taat kepada suami dan bahayanya bila membangkang. Apakah dosa istri ditanggung sama suami? Saya berikan penjelasannya secara rinci. Baik, Masya Allah. Jadi ini pertanyaan pertama, terkandung 2. Yaitu nasihat untuk para akhwat, pentingnya taat kepada suami. Insya Allah, nasihat yang terbaik untuk kita semuanya adalah apa yang dikatakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadits riwayat Imam Ahmad dan selainnya, haditsnya dihasankan sanadnya dalam Musnad Imam Ahmad oleh Syekh Shu'aib Al-Arnaud rahimahullah. Beliau menukil, yaitu Imam Ahmad menukil hadits dari Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu taala anhu. Katanya Rasulullah SAW bersabda, "Idza shallatil mar'a khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha, qila laha udkhulil jannata min ayyi abwabil jannati syi'ti." Kata Nabi SAW kepada para perempuan, memberikan kabar gembira kepada mereka, apabila seorang perempuan sholat 5 waktu, dia berpuasa di bulan Ramadan, dia menjaga kehormatannya, dan dia mentaati suaminya, maka dikatakan kepadanya, masuklah ke surga di pintu manapun yang kamu mau. Ini pentingnya, ini hadis menunjukkan pentingnya taat kepada suami. Karena digandengkan dengan sholat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, iya, dan menjaga kehormatan. Ini kan perkara yang wajib bagi perempuan. Yang keempat dibilang, dia taat kepada suaminya. Ini poin yang keempat. Maka dengan 4 ini, dia akan masuk di surga, terserah mau pintu manapun itu yang dia mau masuk. Ini pentingnya seorang istri taat kepada suaminya, tidak membangkang. Bahkan kata Nabi SAW dalam hadits yang lain, "Lau kuntu amiron imro'an ayasjudu limri'in la amartul mar'ata antas judali zawjiha." Seandainya saya dibolehkan oleh Allah untuk memerintahkan seorang sujud kepada orang lain, seandainya ini dibolehkan, maka saya akan perintahkan seorang istri untuk sujud kepada suaminya. Itu besarnya ketaatan dan pentingnya seorang akhwat, seorang istri taat kepada suaminya. Dan kalau suaminya mengajak ke tempat tidur, sesibuk apapun dia, wajib dia layani. Wajib dia layani. Kenapa? Pentingnya itu taat. Bahkan Nabi SAW katakan, dia akan dilaknat oleh malaikat sampai suaminya ridho. Bukan sampai subuh. Jadi misalnya suaminya ajak awal malam, dia beralasan dinginlah apalah. Kan masalah dingin kalau akan sakit kalau mandi subuh, tinggal tayamum. Tidak ada alasan. Tapi dia tidak mau. Maka dia akan dilaknat oleh malaikat sampai suaminya ridho. Nah kalau suaminya ridho sebulan, berarti dia dilaknat sebanyak berapa? Sebulan. Itu bahayanya, pentingnya seorang perempuan, seorang akhwat taat
kepada suaminya. Taat kepada suaminya. Iya. Dan juga Nabi SAW katakan, dan ini hadis terakhir tentang pentingnya ini, seorang perempuan taat kepada suaminya. Pernah Nabi SAW khutbah Idul Fitri. Setelah khutbah kepada laki-laki, belum mendatangi para perempuan. Belum menasihatkan pada para perempuan, bertakwalah kepada Allah. Saya melihat kalian adalah aktsar hatab jahannam. Saya melihat kalian adalah penduduk neraka yang paling banyak. Kalian perempuan banyak yang menjadi kayu bakarnya api neraka. Seorang perempuan berdiri, ya Rasulullah, kenapa? Apa salahnya perempuan? Disebutkan oleh Nabi SAW 2 sebabnya. Di antara pertama beliau bilang, yakturna syaka. Perempuan itu banyak mengeluh. Lihat perempuan modern sekarang ini. Tidak mengeluh di tetangganya, tapi di status WA-nya. Status WA-nya setiap hari mengeluh. Status Facebook-nya. Itu perempuan penduduk neraka. Itu yang pertama. Yang kedua, yakfurnal ashir. Dia tidak pernah ridho terhadap hasil dari suaminya. Ini yang menjadi poin kita. Tidak pernah ridho daripada hasil suaminya. Bahkan kata Nabi SAW dalam riwayat lain, wa in ahsanta ilaihinna dahra, kalau kamu berbuat baik kepada mereka sepanjang masa, kemudian kamu berbuat satu kesalahan, dia akan bilang, tidak pernah kamu baik. Na'udzubillah. Seharusnya kan sebaliknya. Syukur kita punya suami. Banyak di sana orang tidak punya suami. Syukur suami tak punya penghasilan walaupun sedikit. Di sana ada orang tidak punya penghasilan. Seharusnya dia syukuri apa yang ada. Tapi dia malah selalu tidak pernah puas. Iya, suami itu harus kita muliakan. Karena itu adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang tidak diberikan seperti yang kita dapat. Banyak orang tidak mendapatkan apa yang kita dapat. Seharusnya disyukuri. Ini pentingnya kita taat suami, menghargai suami. Kemudian lanjutannya, apakah dosa istri ditanggung sama suami? Tergantung. Kalau suaminya ridho, istrinya melakukan dosa, tidak pernah nasihat, ditanggung. Istrinya pergi main TikTok, suaminya juga senang, bahkan ikut TikTok bersama. Ya sudah, dosa berjamaah. Dosa berjamaah. Ya, bahkan kalau ada seorang diberikan tanggung jawab, ya seorang suami diberikan tanggung jawab berupa istri, kemudian tidak nasihati, dia tidak cium bau surga. Kata Nabi SAW, man istar'ahu ru'iyatan walam yuhithu binasihatin lam yajid ru'ihatal jannah. Siapa yang diberikan satu kepemimpinan, ya suami adalah pemimpin untuk istri, anak. Siapa yang diberikan tanggung jawab kepemimpinan ini, kemudian tidak dia barengi dengan nasihat, maka dia tidak dapat bau surga. Baunya yang gak masuk, baunya surga. Ini bagi suami. Bagi suami. Oleh karena itu Nabi SAW katakan, istausu bin nisa'i khaira. Berikan nasihat kepada perempuan dengan kebaikan. Nabi juga katakan, perempuan itu diciptakan dari dila, tulang rusuk yang bengkok. Indah hatta tukimuhu. Kalau kamu pergi langsung ingin meluruskannya, maka tuksirhu, kamu akan mematahkannya. Tapi wa in taroktaha
lam yakun mu'wijan. Kalau kamu tinggalkan, biarkan, maka dia akan bengkok terus. Maka nasihati perempuan dengan lembut, dengan baik. Dengan baik. Tidak boleh kita biarkan. Nah, biar mudah dia sudah bengkok, biar mi bengkok. Nah, kalau kita biarkan begitu, ya kita dapat juga dosanya. Tapi kalau kita sudah nasihati, tapi dia tetap bengkok, maka suami tidak mendapatkan dosa. Maka suami tidak mendapatkan dosanya. Ini wallahualam dari pertanyaan yang pertama. Kemudian pertanyaan yang kedua, apakah berdosa jika menyentuh bahkan membaca Al-Quran dan mushaf Al-Quran yang sering dipegang? Baiklah. Baik. Ya, saya terima masukan tak? Iya. Di sini sebenarnya kita tidak tahu dalam keadaan apa dia di sini bertanya menyentuh mushaf, kan begitu. Cuman ada bilang dari ikhwan, mungkin saat dia haid, apakah berdosa menyentuh mushaf? Begitu mungkin ya. Kita tahu isi hatinya nih. Anggaplah begitu ya. Baiklah. Iya. Menyentuh mushaf, menyentuh langsung mushaf bagi perempuan yang sedang haid, di atas pendapat mayoritas ulama itu haram. Tidak dibolehkan. Tidak dibolehkan. Iya. Ini pendapat mayoritas ulama madhab. Tidak ada menyelisihinya kecuali orang-orang Dhahiriyah. Orang-orang Dhahiriyah menyentuh langsung. Tanpa alas. Tanpa alas. Itu diharamkan. Mereka berdalil dengan Quran. Firman Allah Subhanahu wa taala, la yamassuhu illal mutahharun. Tidak ada yang menyentuhnya kecuali yang suci. Walaupun konteks ayat ini adalah malaikat, tapi kalau di penduduk atas tidak boleh, otomatis penduduk bawah juga tidak boleh. Mereka berdalil dengan dalil isyarat namanya. Dalil isyarat. Ini pendapat mayoritas. Haram. Kalau dia mau menyentuhnya, maka dia sentuh dengan alas. Dia sentuh dengan kos tangannya. Ya. Atau dia jangan sentuh mushaf Quran, tapi dia sentuh tafsir atau Al-Quran terjemahan atau aplikasi di HP. Itu kan bukan menyentuh langsung. Bukan menyentuh langsung Quran, wallahu alam. Apakah sama berbakti kepada orang tua dan mertua? Tentunya tidak sama. Kita berbakti kepada orang tua karena dia melahirkan kita. Kita berbakti kepada mertua karena itu hak suami kepada kita. Karena hak suami kepada istrinya adalah istri taat kepada mertua. Istri taat kepada mertua. Tidak sama nilainya. Nabi pernah ditanya oleh seorang dalam hadis, man ahaqqun nasi bibirri. Siapa orang yang paling berhak mendapatkan kebaikanku? Jadi ini dia bertanya betul seperti ini. Maka kata Nabi SAW kepadanya, ummuk, ibumu. Orang ini bertanya lagi, kemudian siapa? Ummuk, ibumu. Bertanya lagi ketiga kalinya, kemudian siapa? Nabi bilang, ibumu. Kemudian dia bertanya lagi, siapa lagi? Nabi bilang, bapakmu. Jadi ini ibu 3 kali. Kemudian setelah itu bapak kita. Bapak kita. Lebih berhak kita berbuat baik dan taat kepadanya. Itu wallahu a'lam. Apa ciri-ciri orang fanatik terhadap suatu madhab? Ciri-cirinya adalah dia berpegang kokoh pada madhabnya itu walaupun sudah disampaikan dalil yang sahih. Itu namanya fanatik. Taklid buta. Dia berpendapat dengan sesuatu pendapat dari madhabnya. Kemudian disampaikan hadis yang sahih. Dia bilang enggak. Ini madhab. Itu hadis Nabi. Ini madhab. Itu namanya fanatik terhadap madhab. Dan itu tercela. Dan apa hukumnya? Tercela. Tercela. Para ulama madhab tidak mengajarkan kita seperti itu. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala berkata, idza sahal hadits fa huwa madhhabi. Kalau telah sahih hadits, maka itu madhabku.
Dan bahkan beliau bilang, idza wajadtal hadits fit thoriq fatruku qauli. Kalau kamu dapatkan hadits di jalan, maka tinggalkan ucapanku, ambil itu hadis. Ambil itu hadis. Demikian pula Imam Malik rahimahullahu taala beliau berkata, kullun yuqbal qauluhu wa yurad illa sahib hadal kubur. Semuanya bisa diterima ucapannya dan bisa ditolak kecuali pemilik kuburan ini, yaitu beliau tunjuk kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang bisa ya diterima dan tidak bisa ditolak itu ucapan Nabi jika sahih. Adapun selain Nabi sallallahu alaihi wasallam bisa diterima bisa ditolak karena bukan wahyu. Karena bukan wahyu. Karena bukan wahyu. Iya. Hukumnya tercela kalau ada orang berpegang dengan madhab sementara hadis sahih. Ada hadis yang sahih. Wallahu alam. Seperti misalnya contoh. Ini contoh ringan di masyarakat. Iya. Masalah jaharkan atau tidak basmalah. Kita bersepakat. Kalau kita sholat di belakang imam yang jaharkan basmalah, sholatnya sah. Tidak batal. Sebagaimana kalau ada orang yang berkeyakinan dia harus jahar tapi dia sholat di belakang yang sir, sholatnya sah. Satu pendapat langsung. Memang tidak ada persilang pendapat. Tidak ada sholat yang batal. Mau kita sholat di belakang yang jahariyah, dijaharkan atau tidak, sah sholat kita. Cuman, yang benarnya apa? Apakah kita jaharkan atau tidak? Dalam membaca bismillah. Ini satu contoh saja. Saya pilih contoh ini kan ini di masyarakat. Kadang ikhwan ya, berkelahi kadang dengan orang awam gara-gara dia jaharkan bismillah atau tidak jaharkan. Enggak. Ini contoh. Masalah bagaimana sikap kita terkait dengan masalah menjaharkan bismillah atau tidak. Sebenarnya perselisihannya bukan menjaharkan basmalah. Perselisihannya ini basmalah, ayat pertama di surah Al-Fatihah atau bukan? Itu dulu yang dibahas. Kan ini dijaharkan atau tidak, hanya cabang dari itu masalah. Kalau kita paham baik-baik ini masalah pertama, masalah kedua itu gampang. Kita tidak berkelahi juga. Kita tidak akan saling menjauhi gara-gara ini. Itu para ulama kita berselisih pendapat, rahimahumullah. Apakah bismillahirrahmanirrahim ayat pertama dalam surah Al-Fatihah atau bukan? Terbagi dua pendapat. Orang-orang Syafi'iyah berpendapat di ayat pertama dalam surah Al-Fatihah. Apa dalilnya? Al-Imam Al-Baihaqi, Al-Imam Al-Hafidh Ibn Hajar, Al-Imam Nawawi, orang-orang pentolan madhab Syafi'i. Mereka mengakui kami tidak punya dalil yang sahih secara hadis dari Nabi SAW tentang itu. Dalil kami yang paling kuat karena ditulis di Quran. Coba buka Al-Fatihah di Quran. Nomor 1 itu bismillah. Di surah Al-Baqarah, surah Al-Imran, sampai An-Nas, kecuali surah Taubah, tidak ada memang bismillahnya. Tidak ada ditulis nomor 1, tapi di Al-Fatihah tertulis 1. Coba buka mushaf kalau tidak percaya. Iya. Itu dalil mereka yang paling kuat. Mereka sendiri mengakui seperti itu. Itu dalilnya. Sementara ulama yang lain berpendapat bismillahirrahmanirrahim bukan ayat pertama dalam surah Al-Fatihah. Dengan dalil pertama kata mereka Nabi SAW bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yaitu ini hadis qudsi. Qasamtu sholata baini wa baina abdi nisfai. Saya membagi surah Al-Fatihah antara diriku dan antara hambaku menjadi 2 bagian. Surah Al-Fatihah 2 bagian. Allah berkata, "Idza qala abdi alhamdulillahi rabbil alamin, qultu hamidani abdi." Apabila hambaku mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, saya akan bilang hambaku memujiku. Jadi Allah sebutkan dulu yang pertama apa? Alhamdulillahi rabbil alamin. Bukan bismillahirrahmanirrahim. Ini dalil pertama langsung memang dari Allah. Hadis qudsi. Dalil kedua yang mereka pakai bahwasanya bismillahirrahmanirrahim bukan ayat pertama dalam surah Al-Fatihah. Hadis Anas radhiyallahu taala anhu riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Anas ini pembantunya, pelayannya Nabi SAW. Beliau berkata, "Sholaitu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakar wa Umar wa Utsman."
La yadkuruna. Ya. Kanu yabda'una al-qira'ata bi alhamdulillahi rabbil alamin. La yadkuruna bismillahirrahmanirrahim fi awalihi wala fi akhirih. Saya sholat di belakang Nabi, di belakangnya Abu Bakar, di belakangnya Umar, di belakangnya Utsman. 4 orang. Saya sholat di belakang Nabi, di belakang Abu Bakar, di belakangnya Umar, di belakangnya Utsman. Semuanya mereka memulai bacaannya dengan Alhamdulillahirabbil alamin, tidak menyebutkan Bismillahirrahmanirrahim di awal, tidak pula di akhir. Itu kata Anas. Itu hadis. Sekarang 2 pendapat ini mana yang kuat? Tinggal kita kembali lihat dalil. Ditulis dalil pertama ditulis di mushaf. Yang mengumpulkan mushaf siapa? Yang menulisnya. Kan Utsman. Para sahabat atas perintahnya siapa? Utsman bin Affan. Utsman baca jahan nggak? Itu dia pertanyaannya. Utsman baca jaharkan nggak? Itu yang kita harus tahu dulu. Utsman yang menulisnya, yang memerintahkan untuk ditulis, dia tidak jaharkan. Hadis yang pertama, yang kedua kita tolak gara-gara yang kuat ditulis nomor 1. Dan yang menulisnya tidak jaharkan. Mana yang kuat? Tentunya yang kedua, yang mengatakan bukan ayat pertama. Karena Nabi tidak baca. Abu Bakar tidak baca, Umar tidak baca, Utsman tidak baca. Ini bukan ayat pertama. Sekarang kita masuk di masalah kita, yang kita perselisihkan. Apakah dijaharkan atau tidak? Iya, bukan ayat pertama. Apalagi Anas bilang, Nabi tidak menjaharkan. Ini ada perselisihan. Kemudian ada hadis sahih. Apa yang harus kita lakukan? Kalau ada orang tetap fanatik, ya itu namanya taklid buta. Ustadzku bilang, ustadzmu, ini Nabi. Kamu, nabimu siapa? Kan Imam Syafi'i bilang begitu. Iya kan? Maksudnya tidak cocok. Kalau ada orang masih taklid, ya itu namanya taklid buta. Karena dia sudah tahu kita sampaikan hadis, tapi masih seperti itu kan sulit. Iya kan, agak sulit. Itu ya bentuk dari taklid. Itu bentuk dari taklid. Iya. Dan itu tidak diajarkan oleh yang punya madhab sendiri. Yang bahaya ini para pengikut. Yang punya madhab santai-santai, pengikut berkelahi. Itu yang masalah. Itu yang masalah. Apakah termasuk gangguan jin jika ada suami istri susah mendapatkan keturunan? Apa harus diruqyah? Enggak, belum tentu. Iya, kalau kita belum dapat keturunan, ya belum dapat rezeki dari Allah. Belum dapat rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan selalu salahkan jin. Iya, kalau seperti itu kita sendiri jinnya. Iya, tidak boleh kita selalu salahkan jin. Karena yang memberikan keturunan, ya, itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada jin seluruh dunia ini berkumpul untuk tidak memberikan anak kepada kita, tapi kalau Allah menghendakinya, mereka tidak akan bisa berbuat apa-apa. Karena Allah Subhanahu wa taala lah yang memberikan kita, ada anak laki-laki, ada anak perempuan, dan ada juga orang tidak diberikan anak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, bisa kita baca di surah Asy-Syura ayat 50 dan bisa dibaca sebelumnya ayat 49. Lillahi mulkus samawati wal ard yakhluqu ma yasha' yahabu liman yasha'u inatha wa yahabu liman yasha'u dzukura aw yuzawwijuhum dzukurana wa inatha wa yaj'alu man yasha'u akima innahu alimun qadir. Kata Allah Subhanahu wa taala, milik Allah lah langit dan bumi. Allah menciptakan apa yang Dia kehendaki. Allah memberikan kepada siapa yang Dia kehendaki anak perempuan. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada siapa yang Dia kehendaki anak laki-laki. Allah Subhanahu wa taala memberikan siapa yang Dia kehendaki sepasang laki-laki dan perempuan. Dan Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan siapa yang dikehendakinya akima mandul.
tidak hamil. Ini Allah semuanya, bukan jin. Ini adalah semuanya kehendak Allah Subhanahu wa taala. Innahu alimun qadir. Sungguh Allah Maha tahu lagi Maha mampu. Allah tahu kalau kita dikasih anak enggak cocok. Sebagaimana Allah tahu bagi orang yang dapat anak cocok untuknya. Cocok untuknya. Dia katakan qadarullah wa ma syafa'al. Semuanya adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang diinginkan pasti akan dia lakukan. Wallahu alam. Kemudian berikutnya, apakah seorang istri berdosa kalau selalu menyuruh suaminya ikut belajar dan menuntut ilmu agama, Ustaz? Wah, sementara suaminya tidak suka karena merasa diajari dan suaminya selalu mengatakan itu bukan tugasnya seorang istri. Aduh, ini istri bagus ini. Iya, dia cuma suruh kita belajar. Bersyukur dapat istri seperti ini. Kenapa dikatakan berdosa? Seharusnya suami juga bersyukur dapat istri yang seperti itu. Iya. Tidak boleh dia katakan bukan tugas orang istri. Kan kita ini dibangun di atas ta'awun alal birri wa taqwa. Memang bukan tugasnya istri. Tapi kan kita dituntut untuk ta'awun. Untuk tolong menolong, bantu membantu di atas kebaikan dan ketakwaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa." Menuntut ilmu itu albir. Menuntut ilmu adalah kebaikan. Kita disuruh tolong menolong, saling membantu. Saling membantu. Kalau ada orang dapat istri seperti itu, syukuri. Alhamdulillah, Masya Allah. Banyak di sana orang kasihan, dia mau belajar, istrinya larang terus. Kapan waktunya untuk saya? Ya kan ada orang begitu. Ada orang seperti itu. Mau belajar, istrinya juga mau diantar ke mall. Mau belajar, istrinya juga mau diantar ke sana kemari. Kita ini syukuri, alhamdulillah, Masya Allah, dapat istri yang seperti itu. Nah, ini ada pertanyaan, tapi saya takut membuat tambah ribut. Kita sudah isyaratkan, sampaikan tadi, tidak selamanya perselisihan dianggap itu kita ikuti. Kalau semua perselisihan yang dianggap kita benarkan untuk diikuti, berarti banyak kebenaran. Tidak, kita hanya berpegang dengan pendapat yang menurut kita, yang menurut yang kita pelajari, yang kita teliti, itu lebih kuat. Tidak boleh kita ada orang sana melakukan, kita langsung bilang, oh itu khilaf yang dianggap. Tidak. Tidak seperti itu orang beragama. Nanti kita akan ragu terus dalam kehidupan. Jangan sampai yang saya pegang adalah salah. Karena di sana anggap dirinya benar. Tidak. Kita yakini apa yang kita pegang, apa yang orang yakini itu urusannya. Itu urusannya. Yang mana terlebih dahulu, ilmu atau adab? Ilmu dulu. Tidak bisa kita beradab kalau tidak punya ilmu. Tidak bisa orang beradab kalau tidak punya ilmu. Ya kan? Nabi SAW dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, kana khuluquhul Quran. Adalah Nabi SAW, akhlaknya adalah Al-Quran. Akhlaknya adalah apa? Al-Quran. Kita belajar Quran, tahu Quran, baru kita akan beradab. Kalau ada orang sudah belajar tapi belum beradab, itu bukan salah Quran. Itu salah dia. Memang dia belum dapat hidayah untuk mengamalkan apa yang dia pelajari. Iya, harus ilmu dulu baru beradab. Insya Allah dengan punya ilmu kita akan beradab. Ya kan? Itu insya Allah ta'ala lebih bagus. Bagaimana jika seorang istri sudah taat pada suami, namun suaminya tetap pergi? Apa yang dilakukan istri? Pergi ke mana? Iya. Ya, kalau untuk tahap ini kita bersabar saja. Itulah ujian ketaatan. Sudah kita baik, taat, tapi suami tetap pergi, walaupun kita tidak tahu kemana. Ya, kita tetap bersabar.
dan taat. Kita tetap bersabar dan taat. Apakah wanita yang menyuruh suaminya poligami akan dijamin surga? Tidak ada dalil. Walau alam, ya kan? Tidak ada dalil. Siapa yang memerintahkan suaminya poligami pasti masuk surga. Walau alam, saya baru sampai saat ini belum dapat. Mungkin suatu saat dapat. Iya. Tidak ada, walau alam. Atau ada ikhwah bisa kasih faedah? Siapa tahu saya belum dapat itu teorinya. Siapa yang pernah dapat? Atau ada ustadz yang menyampaikan, boleh bagi-bagi faedah. Kalau saya pribadi terus terang, belum dapat hadis, kalau ada suami suruh poligami, kalau ada istri suruh poligami suaminya, maka dia dijamin surga. Saya belum dapat hadisnya, kalau ada yang dapat, bisa. Orang kadang pengen istrinya kasih izin, jadi dibuatlah hadis-hadis ya yang sesuai dengan selera. Bagaimana cara apabila diberikan ujian berupa kondisi badan yang tidak sehat atau ekonomi yang susah dan kita tidak mengeluh, tetap bersyukur dengan kondisi yang dialami. Bagaimana cara apabila kita diberikan ujian? Caranya sudah ada di pertanyaan. Iya. Kenapa kita tanya? Itu kan caranya tidak mengeluh, tetap bersyukur. Sudah ada. Kenapa kita bertanya sama saya? Iya. Kayaknya kita main-main. Iya. Ini ada pertanyaan lagi. Bagaimana tolak ukur seorang sehingga disebut gulu atau ittiba ketika mengikuti atau hanya belajar kepada ustadz tertentu? Iya. Gulu kalau dia berlebihan, dia beranggapan pokoknya kalau ustadzku ini ucapkan pasti benar. Itu sudah gulu. Karena manusia itu tempatnya kesalahan. Tempatnya kesalahan. Iya. Bagaimanapun tingginya ilmunya seorang alim, pasti ada zallah. Kata para ulama, ma min alimin illa walahu zallah. Tidak ada satu orang alim pun kecuali pasti ada ketergelincirannya. Karena manusia biasa, tempatnya kesalahan. Nah, ketika ada seorang menjadikan ini ustadznya seperti Nabi, tidak pernah salah, pasti benar, itu namanya gulu. Itu namanya gulu. Adapun kalau dia belajar kepada ustadz tertentu dalam artian bukan karena berlebihan kepadanya, tapi dia lebih paham kalau ustadz itu jelaskan. Lebih paham. Tidak masalah hal tersebut, karena itu adalah bentuk hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tidak tercela. Tidak tercela. Iya, karena kita tidak bisa juga paksa orang dapat hidayah melalui kita. Kalau bukan karena antum ya orang lain, tidak apa-apa. Yang penting dia dapat kebaikan. Kita yang menyampaikan kebaikan, tidak perlu merasa sedih. Kalau si fulan ikut Ustadz si fulan, tidak ikut yang lain. Antum, kita contohnya lebih dekat di Makassar. Saya pernah berjumpa dengan kawan. Dia sudah taklim 4 tahun. 4 tahun taklim. Tapi dia ternyata hanya taklim di Usahidir. Tidak pernah duduk di majelis yang Ustadz Dul. Sudah 4 tahun. Dia kenal ngaji. Kenapa? Saya kalau Ustadz hadir jelaskan, langsung masuk. Jelas. Ya tidak apa-apa. Itu kan hidayah dari Allah. Hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada yang datang ke kita, tidak ada masalah juga. Yang penting kan dia kenal kebaikan. Lewat Ustadz manapun, yang penting itu adalah kebaikan, itu sudah bagus. Tidak perlu kita resa atau tidak senang dengan hal tersebut. Tidak harus semua orang ikut ke ustadz yang kita ikuti. Siapa tahu juga dia memilih ustadz itu karena memang sekarang dia lagi mau belajar itu. Dia sudah belajar misalnya Salatatul Usul, kemudian ada yang buka kitab Tauhid, dia pilih kitab Tauhid.
Tidak ada masalah. Tidak perlu kita paksa orang untuk hadir semua di ustadz saja semua. Kalau kamu hadir ustadz sana harus juga sini. Tidak harus begitu. Kita tidak boleh paksa orang. Yang paksa orang itu pemerintah. Pemerintah, bukan kita yang pemilik pesantren atau pemilik masjid, bukan. Pemerintah yang paksa, kamu harus hadir semua di sana. Adapun kita tidak, bukan hak kita. Bukan hak kita. Itu wallahualam, berarti selesai. Karena sudah habis, alhamdulillah. Nikmat dari Allah. Sudah selesai. Baik. Alhamdulillah, mohon maaf kalau banyak kekurangan di sesi yang pertama dan kedua. Semua yang benarnya itu dari Allah Subhanahu wa taala semata, yang kurangnya itu dari kekurangan kami. Insyaallah taala semoga kita diberikan kekuatan untuk bertemu lagi di waktu yang lain. Terus terang alhamdulillah saya berterima kasih sekali dipanggil ke sini dan saya bersyukur Ikhwan juga hadir. Iya, saya baru pertama ke daerah gini dari Takalar, Jeneponto, Bulukum. Ini baru pertama kali datang. Iya, karena biasanya ke arah Parepare, Sidrap itu kalau keluar. Pernah ke Bone 1 kali. Kalau ke arah sini, ini adalah pertama. Alhamdulillah, Ana berterima kasih antum telah luangkan waktu untuk datang mendengarkan apa yang kita sampaikan di hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk ikhwan sekalian. Subhanakallahumma hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.